Aku menghabiskan umur 20 tahunanku menjadi anak ambis. Dan aku kapok. Aku gak mau lagi jadi anak ambis. Sekarang aku pengen jadi orang yang beruntung aja. Orang yang bejo. Dan aku yakin, kamu juga pasti pengen kan jadi orang yang beruntung. Orang yang sering dapat rezeki nomplok. Orang yang rasanya gampang banget menuju cita-citanya. Orang yang sehari-harinya gak usah berat melakukan pekerjaan yang dia gak suka. Nah itu adalah definisi orang beruntung yang aku inginkan sekarang. Hari ini tanggal 28 April, yang artinya aku cuma punya 42 hari lagi untuk menjadi anak muda. Karena 42 hari lagi, aku ulang tahun ke 30. Enggak sih, sebenarnya 30 juga masih muda sih. Nah, karena ini adalah hari-hari terakhir aku jadi umur 20-an, aku mau mendesain ulang hidupku selama 300 hari ke depan untuk menjadi orang yang lebih beruntung. Karena aku gak mau lagi ngerasain burnout, ngerasain stres, ngerasain sering sakit-sakitan badannya. Dan aku ingin hidupku sukses, tapi sukses dengan definisiku sendiri. Karena itulah yang aku sebut orang yang beruntung. Tapi kalau kamu mikir jadi orang yang beruntung artinya kamu bisa duduk diam dengan pasif, menunggu keberuntungan itu datang, maaf banget, tapi ternyata itu salah. Jadi orang yang beruntung, justru kita harus berupaya untuk melayakkan diri. Jadi orang yang layak untuk menerima keberuntungan itu. Supaya keberuntungan itu nggak segan datang ke kehidupan kita. Karena katanya, luck sama dengan preparation plus serendipity. Tapi serendipity itu atau ketidaksengajaan itu akan bisa kita sambut kalau misalnya kitanya nggak persiapan. Dan melakukan persiapan itu adalah persiapan yang jauh beda sama mempersiapkan diri saat aku jadi anak ambis. Karena saat jadi anak ambisius, yang ada di pikiran aku adalah aku harus mempersiapkan diriku supaya aku bisa mencapai tujuan itu. Tapi saat aku nggak bisa mencapai tujuan itu, aku akhirnya menghukum diriku sendiri. Dan aku juga nggak mau kamu menghukum diri kamu sendiri karena preparation yang kamu lakukan nggak cukup untuk mencapai cita-cita kamu. Karena setengah dari usaha kita adalah rencana Tuhan. Nah, di rencana Tuhan ini nih yang kita juga harus legowo. Itu tentang cita-citaku menjadi anak yang beruntung. Oke, tapi sebelum kita masuk ke gimana caranya jadi orang yang beruntung, aku izin memperkenalkan diriku dulu sedikit supaya kita saling kenal. Halo, nama aku Gadis Prameswari Azahra, umurku 29 tahun. Aku seorang ibu, juga seorang wirausahawan. Dan alasan kenapa akhirnya aku merasa aku harus jadi orang yang beruntung, bukan orang yang ambisius lagi, karena saat aku umur 27, hidupku kena tombol reset. Aku rasanya harus mengenal ulang diriku dari awal lagi. Karena pada saat itu, aku merasa aku kehilangan diriku sendiri. Aku gak kenal siapa itu Gadis. Dan rasanya aku gak bisa lagi menjalani hidup sama seperti aku puluhan tahun sebelumnya. Selain aku mau mengajak kamu untuk mengikuti perjalanan aku menjadi orang yang beruntung, aku mau memperkenalkan kamu juga sama gadis yang ambisius. Perkenalkan, ini adalah gadis yang ambisius. Gadis umur 20-an ini udah pernah ngajar di sekolah paling prestisius di Indonesia. Oke, di Bandung deh, sorry. Bukan di Indonesia. Aku udah pernah jadi pembicara berkali-kali di beberapa conference. Dan aku udah pernah bikin 4 bisnis. 2 diantaranya gagal, tapi 2 diantaranya lagi masih berjalan sampai sekarang. Lalu, di akhir 20-an itu, aku dikaruniai seorang anak. Seorang anak yang sangat kusyukuri keberadaannya, tapi juga momen itu menjadi momen yang paling transformatif di hidupku. Karena aku yang tadinya mendefinisikan diriku dari apa yang aku lakuin di luar rumah, aku sangat aktif, aku punya banyak energi, aku punya waktu yang tak terhingga rasanya. Tiba-tiba punya anak yang mengharuskan aku untuk stay di rumah, dan akhirnya aku harus bertanya lagi ke diri aku sendiri, sebetulnya siapa itu Gadis? Dan sebetulnya kehidupan seperti apa yang ingin aku pimpin sebagai gadis dan sebagai gadis yang jadi ibu sekarang. Dan dengan semua pengalaman di 20 tahunan itu, aku sangat bersyukur. Gak ada yang aku sesalin. Karena semua pengalaman itu membuatku bertemu dengan orang-orang inspiratif. Aku juga jadi tahu kemampuan terbaikku, juga kemampuan paling burukku. Aku jadi tahu self-worthku.
Tapi karena aku merasa episode gadis yang ambisius ini sudah selesai, sudah tutup buku, makanya sekarang aku ingin mendesain ulang hidupku jadi gadis yang beruntung. Jadi, what can you expect from this channel? Sesungguhnya, aku sudah memulai untuk mendesain ulang hidupku ini dari tahun lalu, setelah aku ulang tahun ke-29. Nah, tapi sayangnya, aku nggak banyak mendokumentasikan semua perubahan yang terjadi di hidupku dari tahun lalu, dan aku sangat menyesal. Nah, sekarang makanya aku ingin mendokumentasikan ini karena untukku sendiri, aku ingin melihat perkembangan diri aku. Dan juga aku ingin mengucapkan mimpi-mimpi aku supaya mimpi-mimpi ini diamini oleh kamu dan diamini oleh banyak orang. Juga aku ingin mengajak kamu untuk kita sama-sama menjadi diri kita yang versi terbaik. Karena dengan aku mendokumentasikan perjalanan ini, aku tahu ini juga bisa jadi pelajaran kamu, supaya kamu juga bisa ikut mendesain ulang hidupmu sesuai sama apa yang kamu impikan selama ini. Maka dari itu, aku mendedikasikan channel ini untuk membantu kamu bisa jadi pemimpin yang berani dan pemimpin yang bisa memimpin hidupmu dengan sangat ringan, supaya kamu bisa menghidupi kehidupan yang kamu impikan selama ini. Oke, cukup perkenalannya. Sekarang aku akan masuk menjelaskan apa game planku untuk membuat hidupku jadi lebih beruntung setelah ini. Oke, di video ini aku akan menjabarkan 3 langkah yang bisa kamu ikut lakukan bersamaku untuk mendesain ulang hidupmu selama 300 hari ke depan. Langkah pertama, ketahui 3 impian besar yang ingin kamu capai di 300 tahun. 300 tahun lagi. Di 300 hari ke depan. Aku akan sambil sharing apa yang aku tulis. Ini adalah 3 hal yang aku ingin capai di 2025 ini. Pertama adalah aku ingin membangun bisnis yang otentik dan juga sustainable. Itu cita-cita pertamaku. Kedua adalah membangun Gadis Prameswari Azahra sebagai jenama atau branding. Ketiga adalah sekolah S2. Nah, untuk yang nonton videoku sebelum ini, aku membagikan cerita tentang gimana caranya aku secara beruntung bisa keterima di sekolah impianku, di Columbia University. Dan ini adalah salah satu dari 3 checklist di bagian mimpiku untuk bersekolah, untuk keterima di Columbia University. Yay! Jadi mari kita checklist bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Oke. Bagian situ udah di checklist. Selanjutnya adalah aku masih harus keterima LPDP supaya aku bisa berangkat sekolah untuk fall 2025 tahun ini. Di atas ini adalah 3 impian yang ingin aku capai di tahun ini dengan jadi orang yang beruntung. Karena walaupun building a business, membangun personal branding, dan juga sekolah, itu diperlukan banyak banget upaya dan preparation. Tapi aku tahu selain upayaku, ada juga bagian keberuntungan yang aku harus sambut juga. Bukan cuma sekadar upaya pribadiku aja yang membuatku akhirnya bisa keterima Columbia University di tahun ini. Oke, sekarang mungkin kamu belum pernah nulisin 3 impian kamu yang mau kamu realisasikan di tahun ini. Nah, kalau kamu belum, maka sekarang pause. Tolong pause video ini sekarang juga. Lalu pasang timer 5 menit. Dan tulis 3 impian terbesar kamu yang mau kamu realisasikan di 300 tahun ke depan. Oke? Aku mau kamu beneran langsung ngambil aksi untuk nulisin ini sekarang. Karena aku gak mau ini cuma jadi video yang kamu tonton selewat terus lupa. Oke? 5 minutes later. Kamu sudah melakukan langkah pertama dari 3 langkah untuk membuat hidupmu lebih beruntung. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah sesuatu yang aku namakan surat komitmen. Oke, surat komitmen. Surat komitmen ini adalah surat yang kamu tuliskan dan kamu ucapkan untuk diri kamu sendiri. Surat ini menjadi penting karena saat kamu menulis komitmen kamu di surat ini, lalu kamu melakukan apa yang kamu tuliskan di komitmen ini akan membantu kamu rewiring, menata ulang kepercayaan yang tertanam di otak kamu. Langkah kedua ini berhubungan erat sama seberapa jujur kita sama diri sendiri sebelum kita jujur sama orang lain. Kenapa ini jadi penting? Karena
Saat kita mengucapkan sesuatu, lalu kita bohong sama apa yang kita ucapkan, misalnya kita bilang kita mau nyuci baju hari ini, terus habis itu kita malah nggak jadi nyuci baju hari ini, badan kita tahu bahwa apa yang kita omongin itu nggak kita lakuin. Dan saat ini terjadi, otak kita jadinya mikir, kalau gitu apapun yang aku omongin itu nggak punya beratnya dong, itu nggak punya gravitasinya. Apa yang aku omongin untuk diriku sendiri, itu bisa jadi nggak terjadi. Maka kenapa aku harus percaya sama apa yang aku omongin? Nah, itu bukan fondasi yang baik untuk jadi orang yang beruntung. Bukan fondasi yang baik juga untuk jadi orang yang bisa mencapai cita-citanya. Karena saat bahkan kita sendiri nggak percaya sama omongan kita sendiri, apalah artinya cita-cita yang kita ucapkan buat diri kita sendiri? Nah, makanya surat komitmen ini jadi penting. Karena surat komitmen ini bisa membantu kamu menata ulang otak kamu supaya otak kamu percaya bahwa apapun yang kamu omongin ini bisa kejadian. Ini adalah langkah pertama kamu untuk menjadi orang yang jujur sama diri kamu sendiri. Karena orang yang jujur sama dirinya sendiri adalah orang yang di otaknya percaya bahwa dia bisa melakukan apapun. Makanya jadi penting untuk aku kasih satu syarat sebelum kamu nulis surat komitmen kamu. Jadi syaratnya untuk menulis surat komitmen ini, kamu harus menuliskan dengan sesederhana mungkin dan serealistis mungkin. Karena apa yang kamu tulisin di surat komitmen ini harus betul-betul bisa kamu amalkan. Karena itu, surat komitmen inilah yang akan membantu kamu merewire atau menata ulang otak kamu supaya otak kamu percaya bahwa kamu memang betul-betul bisa mencapai apa yang kamu impikan. Jadi kamu harus sangat-sangat bertanggung jawab dan harus jujur sama diri kamu sendiri saat nulisin surat komitmen ini. Oke, kita masuk ke surat komitmennya. Surat komitmen ini aku tulis dalam 2 bagian besar. Bagian pertama adalah kamu harus menuliskan untuk siapa kamu mendedikasikan diri kamu yang terbaik. Kedua adalah apa langkah sederhana yang mau kamu lakukan selama 300 hari ke depan. Oke? Masuk ke bagian pertama. Di sini ada bagian saya, gadis Prameswari Azahra, berkomitmen untuk menjadi versi terbaik diri saya dengan tujuan luhur agar... Nah, bagian ini menarik karena kenapa kamu harus nulisin tujuan luhur dari komitmen kamu? Karena bagian komitmen ini juga yang akan mendorong kamu untuk melakukan komitmen kamu. Karena kamu tahu, kamu nggak cuma melakukan ini untuk diri kamu hari ini doang, tapi kamu melakukan untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kamu. Karena percayalah, untuk melakukan komitmen ini selama 300 hari ke depan, membutuhkan motivasi yang sangat besar. Dan motivasinya harus datang dari sesuatu yang lebih besar daripada diri kita hari ini. Karena jujur aja ya, ada hari-hari dimana aku males banget melakukan komitmen ini. Dan ini sangat berat untuk terus-terusan dilakuin. Tapi karena aku tahu aku berkomitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri aku sendiri, makanya bagian pertama surat komitmen ini jadi sesuatu yang penting buat aku tulis. Aku tulis di sini adalah contohnya. Jadi gini, saya, gadis Prameswari Azahra, berkomitmen untuk menjadi versi terbaik diri saya dengan tujuan luhur agar siapa, titik-titik, bisa menjadi titik-titik. Nah, ini mungkin membingungkan. Aku bakal langsung nulisin contohnya di sini. Jadi si siapanya ini, kamu harus nulis. Kamu mau menjadi diri kamu versi terbaik ini untuk siapa? Untuk semua rakyat Indonesia. Atau kamu bisa nulis untuk orang tuaku, untuk keluargaku, atau bisa jadi sesederhana dan sedekat aku mau melakukan ini untuk diriku di masa depan atau bahkan diriku di masa lalu. Misalnya kamu mau menjadi versi terbaik diri kamu untuk mengobati inner child kamu gitu misalnya. Itu juga boleh. Oke, jadi ini aku bakal kasih contohnya adalah aku menulis ini untuk aku di masa depan. Nah, aku nulisnya adalah ini contohnya. Nah, part keduanya ini adalah kegiatan-kegiatan sederhana yang mau kamu lakukan untuk 300 hari ke depan. Aku nulis di sini 3 kegiatan yang aku mau lakukan untuk membuat aku lebih layak dan lebih siap untuk menerima keberuntungan. Ada 3. 1 adalah aku berkomitmen untuk mengkreasikan konten seperti yang aku lakukan sekarang. Kedua adalah aku mau berkomitmen menjernihkan pikiranku dengan journaling, dengan hening, dan dengan berdoa. Dan ketiga adalah aku ingin berkomitmen olahraga. Nah, ini 3 hal yang aku mau lakukan untuk 300 tahun. Untuk 300 hari ke depan. Nah,
Sebelahnya, itu aku nulisin komitmen waktu yang mau aku dedikasikan untuk setiap kegiatan itu. Kayak gini, kreasi konten, aku mau berkomitmen 7,5 jam per minggu. Kenapa aku nulisnya per minggu? Karena ternyata berat saat aku tuh berkomitmennya per hari. Misalnya aku bilang 1 jam per hari. Nah, akhirnya aku nulisnya adalah 7,5 jam per minggu. Jadi dalam seminggu, aku tahu aku harus mengalokasikan waktu 10 kali 45 menit working session. Yang dalam satu hari udah habis 5 kali 45 menit working session. Yang akhirnya bisa jadi hari Rabu aku udah selesai nih komitmen kreasi konten buat diriku sendiri. Dan itu buatku jadinya lebih realistis dan lebih sederhana untuk dilakukan. Selanjutnya, menjernihkan pikiran. Nah, kalau menjernihkan pikiran juga aku nulisnya 7 jam per minggu. Nah, tapi di bawahnya aku tulis, aku ingin melakukan itu setiap pagi 30 menit, setiap malam 30 menit. Ini idealnya, tapi lagi-lagi komitmen aku adalah 7 jam per minggu. Jadi aku bisa aja ngerapel itu di 2 atau 3 hari dalam seminggu. Selanjutnya adalah olahraga. Nah, sama nih olahraga juga aku komitmennya aja adalah 4,5 jam per minggu dengan alokasi ideal adalah minimal pagi-pagi itu 20 menit per hari. Pokoknya aku mau berkegiatan apapun, yang penting aku mengolahragaku selama 20 menit per hari atau 4,5 jam per minggu. Begitu, jadi ini adalah 3 hal yang sederhana dan realistis untuk aku lakukan selama 300 hari ke depan. Dan perjalanan aku melakukan semua ini mau aku dokumentasikan dan aku bagikan buat kamu. Aku juga mau minta tolong supaya kamu jadi saksi, jadi wasit, dan jadi penonton aku melakukan semua ini. Dan kamu bisa lihat apa hasil yang aku dapatkan selama 300 hari ke depan. Apakah aku berhasil selama 300 hari ke depan membangun bisnis yang otentik dan sustainable? Membangun personal branding aku sebagai gadis prameswari? Dan apakah di akhir tahun ini aku berhasil berangkat sekolah, berhasil keterima LPDP, dan berangkat ke New York di fall 2025 ini? Nah, aku juga nggak tahu nih, aku nggak bisa menjanjikan ke kamu aku bisa berhasil melakukan ketiga hal ini. Tapi aku bisa menjanjikan ke kamu bahwa aku akan melakukan apa yang aku tulis di komitmenku. Aku juga pengen denger apa komitmen yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri untuk mencapai 3 impian terbesar kamu. Oke? Oke, terakhir sebagai penutup. Ini adalah langkah terakhir untuk membuat hidup kamu jadi lebih beruntung selama 300 hari ke depan. Langkah terakhir adalah kamu harus berbagi ke teman terdekat kamu apa yang kamu tulis di surat komitmen kamu. Karena mengucapkan niat dan komitmen kita di depan diri kita sendiri dan disaksikan sama orang lain, itu jadi langkah penting untuk kamu bisa lebih berkomitmen. Dan saat kamu mengucapkan itu di depan orang lain, kamu juga senantiasa mengucapkan itu kepada alam semesta. Supaya se-alam semesta raya ini juga dengar bahwa kamu sedang melayakan diri. Supaya kamu bisa mendapatkan keberuntungan yang lebih banyak lagi dari hari ini. Jadi, sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan tambahan, untuk semua impian dan komitmen yang udah kamu tulis, aku ucapkan amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah. Oke, jadi aku nge-recordnya 2, dari sini sama dari situ. Oh.